Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 417 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Rabu 12 Januari 2022 dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 17 mengatakan, "Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Idama majadi hasonangat diau sapot ni parnia hapaki, jalanunga di haul ho toddiku, jalanunga di enet ho sian godung ni hasiapon. Ainunga ditipal hoko nasa dosaku tupu dini tanggurungmu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, penderitaan merupakan sebuah istilah yang umumnya terhubung dengan segala hal yang buruk, yang sedih, yang amat tidak disukai dan dihindari oleh semua orang. Hingga saat ini semua orang menjerit ingin keluar dari situasi yang sangat mencekam dan menekan karena dampak coronavirus 19. Orang bertanya, entah sampai kapan semua ini akan berakhir. Dampak dari pandemi ini sungguh dahsyat, karena bukan hanya kesehatan yang dirusak, tetapi kerusakan itu juga terjadi pada faktor ekonomi, keamanan, ruang gerak, dan kehidupan sosial manusia. Belum lagi kehancuran secara emosional yang harus dialami karena rasa kehilangan yang sangat dalam yang disebabkan oleh kematian orang-orang yang dikasihi akibat COVID-19. Saat ini seluruh dunia menderita akibat pandemi yang masih berkepanjangan ini. Umumnya harapan yang dibangun pada saat seseorang menderita adalah ingin cepat keluar dari penderitaan itu. Ketika penderitaan tidak kunjung berakhir, sangat mungkin seseorang menjadi frustrasi, depresi, kecewa, marah, menganggap Tuhan diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi benarkah demikian cara orang Kristen memahami penderitaan, dan benarkah demikian cara orang Kristen membangun pengharapannya? Apa yang Yesaya katakan dalam renungan harian ini agak sulit diterima akal manusia. Mana mungkin penderitaan menjadi keselamatan? Karena di hadapan kita sekarang ini, penderitaan itu membawa dunia pada kesengsaraan, dan itulah yang berlaku secara duniawi dan secara umum. Betul, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penderitaan atau terlindungi dari penderitaan, dan tidak ada seorang pun yang akan menjalani kehidupan ini tanpa masalah, tanpa penderitaan. Setiap kali kita berhasil memecahkan satu masalah,
masalah lain sudah menanti untuk muncul. Tidak semua masalah itu besar, tetapi semuanya berperan penting dalam proses pertumbuhan yang disiapkan Allah bagi kita. Nabi Yesaya memberikan jaminan bahwa di balik duka ada suka. Allah memiliki suatu tujuan di balik segala penderitaan. Allah menggunakan keadaan-keadaan tak ideal untuk mengembangkan karakter kita, untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus Kristus. Yesus memperingatkan kita bahwa kita akan menghadapi aneka masalah dan penderitaan di dunia ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mulia dan kudus, Bapa kami yang di surga, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami jemaat-Mu yang telah Engkau panggil menjadi milik-Mu. Jaga dan peliharalah kami dari penderitaan yang pahit sesuai dengan firman-Mu. Buatlah menjadi keselamatan bagi kami, karena hanya Engkaulah yang mampu mencegah kami dari lubang kebinasaan dan melemparkan segala dosa kami jauh dari hadapan-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 417 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.